Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazmi Ayuni Salsabila dengan NIM 2023021021 dari Prodi Agroteknologi Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul Pengaruh berbagai dosis dizobium dan molibdenum terhadap pertumbuhan vegetatif serta hasil tanaman kacang panjang. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu metode penelitian. Kacang panjang atau Ficus merupakan salah satu jenis sayuran polong-polongan yang sudah sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Namun ternyata, menurut Kementerian Pertanian pada tahun 2023, beberapa tahun terakhir, kacang panjang ini mengalami inflasi. Salah satu faktor utama yang menyebabkan produksi kacang panjang ini menurun adalah penerapan teknologi budidaya yang belum optimal serta rendahnya penggunaan pupuk hayati. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai pengaruh dizobium dan molibdenum terhadap pertumbuhan dan hasil kacang panjang yang diharapkan nantinya itu dapat menjadi sebuah referensi dan kontribusi solusi terhadap permasalahan tersebut. Sehingga dalam penelitian ini dirumuskan suatu masalah bagaimana pengaruh berbagai dosis dizobium dan molibdenum terhadap pertumbuhan vegetatif dan hasil tanaman kacang panjang. Apakah terdapat interaksi antara dosis dizobium dan molibdenum dalam memengaruhi pertumbuhan vegetatif dan hasil tanaman kacang panjang? Sehingga penelitian ini akan bertujuan untuk menentukan pengaruh berbagai dosis dizobium dan molibdenum dan mengkaji adanya interaksi antara dosis dizobium dan molibdenum yang mempengaruhi pertumbuhan vegetatif dan hasil tanaman kacang panjang. Tanaman kacang panjang banyak sekali yang membudidayakannya. Hal ini karena kandungannya. Terdapat vitamin B1 dan B2, fosfor, zat besi, pektin, dan serat. Ini menjadi sumber asupan gizi untuk menjaga kesehatan tubuh manusia, menurut Sentoff dan Wati tahun 2017. Dizobium dapat bersimbiosis dengan tanaman legumnase, salah satunya adalah tanaman kacang panjang. Menurut Susanti, bahwa dosis dizobium 12 gram per kilogram benih dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman, jumlah bintil akar pada umur 46 HST, jumlah polong per tanaman, panjang polong per tanaman, dan bobot polong per tanaman. Selain itu, ada unsur hara mikroesensial seperti molibdenum. Menurut Mennel dan Heinz, tahun 2002 mengemukakan bahwa elemen molibdenum esensial hampir pada semua organisme dan terdapat pada lebih dari 40 enzim katalisator sebagai reaksi redoks. Nanti, reaksi redoks ini akan mempengaruhi pertumbuhan bintil akar. Lalu, ada paragraf keterkaitan bahwa rizobium sebagai pupuk hayati dan molibdenum sebagai unsur hara mikroesensial merupakan suatu hal yang sangat berperan penting dalam meningkatkan fiksasi nitrogen, yang nantinya itu akan berdampak langsung pada pertumbuhan tanaman kacang panjang. Lalu dibuatlah hipotesis bahwa diduga terdapat salah satu perlakuan dosis antara rizobium dan molibdenum yang berpengaruh baik secara tunggal maupun adanya interaksi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang panjang, baik itu pada parameter tinggi tanaman dan jumlah polong. Oke, selanjutnya itu ada tata cara penelitian. Untuk tempat dan waktunya itu akan dilaksanakan pada awal Agustus hingga akhir Oktober 2026 di Lab Bioteknologi dan Greenhouse UNY. Untuk alat dan bahannya, untuk di laboratorium yang tentunya kita butuh tabung reaksi, gelas ukur, beker, cawan Petri, Elimier, mikropipet, bonsem, dan yang lainnya. Untuk bahan-bahannya itu butuh air, tanah regosol, bakteri rizobium, molibdenum, hasil kacang panjang, media YMA, larutan pewarna gram A, B, C, D, aquades,
alkohol, dan pupuk organik. Metode penelitiannya itu akan dilakukan penyusunan rancangan acak lengkap faktorial sehingga banyak sekali perlakuannya dari 1 hingga 9 dan dilakukan 3 kali ulangan. Lalu bagaimana sih cara penelitiannya? Untuk pada tahap 1 itu dari sterilisasi alat dan bahan sampai formulasi. Sterilisasi alat dan bahan ini dimulai dengan mensterilkan tabung reaksi dan alat-alat lainnya. Hal ini untuk mencegah terjadinya kontaminasi saat ingin menumbuhkan bakteri Rhizobium. Lalu ada pembuatan media nutrien agar, nutrien cair, serta gas monitor agar. Jika sudah dilakukan isolasi dan karakterisasi, yaitu untuk menumbuhkan Rhizobium di media yang sudah tersedia. Jika sudah tumbuh, maka akan diperbanyak dan nantinya akan diformulasikan ke bahan pembawa berupa kapur. Sehingga untuk tahap kedua, yaitu tahap akhir, diaplikasikan pada benih. Namun sebelumnya akan dipersiapkan terlebih dahulu untuk media tanamnya. Setelah itu akan diaplikasikan ke dalam benih dan nantinya itu akan ditanam. Sehingga dilanjutkan dengan pemeliharaan dan pengamatan. Pemeliharaan dimulai dari pemupukan, kedua penyiraman, ketiga penyulaman, dan dilakukan pengendalian OPT. Selanjutnya adalah pengamatan. Pada tahap awal tentunya sudah dilakukan pengamatan mengenai jumlah bakteri ketika saat ingin menumbuhkan bakteri Rhizobium. Selanjutnya adalah pertumbuhan tanaman. Parameter yang saya ambil adalah parameter tinggi tanaman, jumlah daun, bobot segar tajuk, bobot segar akar, bobot kering tajuk, dan bobot kering akar dan panjang akar. Untuk node akar hanya satu parameter, yaitu menimbang setiap perlakuan nodul akarnya. Berikut adalah jadwal yang akan dilakukan pada bulan Agustus, yaitu sterilisasi hingga perbanyakan Rhizobium. Pada bulan September dan Oktober itu ada persiapan media tanam hingga hasil laporan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dari segi ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.